dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo, Madura. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan cost paper yang berjudul Konsep Target Costing Dasar dan Perhitungan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya, yakni Bapak Dr. Sultan Syah SEMAKCA. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan serta keluarga dan pihak lain yang turut membantu dalam menyusun makalah dan pembuatan presentasi ini. Oke, sebelum penyampaian isi cost paper dari kami ingin menyampaikan latar belakang terlebih dahulu. Berikut latar belakang cost paper kami. Dalam dunia bisnis modern, persaingan semakin hari semakin ketat. Setiap perusahaan dituntut untuk mampu menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas, namun tetap dengan biaya yang efisien. Kita semua memahami bahwa harga di pasar saat ini lebih banyak ditentukan oleh konsumen dan lingkungan persaingan, bukan semata-mata oleh produsen tersebut. Metode penentuan biaya tradisional sering dilakukan dengan cara menghitung biaya produksi terlebih dahulu, kemudian menambahkan margin laba untuk menentukan harga jual. Namun, metode tersebut memiliki kelemahan yang besar, yaitu harga jual sering menjadi terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan harga pasar. Akibatnya, produk sulit bersaing. Jadi, untuk mengatasi masalah tersebut, muncullah metode target costing, yaitu pendekatan penentuan biaya yang dimulai dari harga pasar. Dengan metode ini, perusahaan menetapkan harga jual berdasarkan kondisi pasar, kemudian menentukan laba yang diinginkan. Dari situlah perusahaan menghitung batas biaya yang boleh dikeluarkan. Dalam metode ini, pertama kali perkembangan di Jepang diterapkan oleh perusahaan besar seperti perusahaan Toyota dan Nissan, dan terbukti sangat efektif dalam meningkatkan efisiensi daya saing. Oleh sebab itu, target costing ini digunakan tidak hanya di manufaktur, tetapi juga di sektor konstruksi, teknologi, dan banyak industri lainnya. Oke, di slide ini kita membahas tentang pembahasan utama. Pembahasan utama ini ada beberapa poin ya teman-teman. Yang poin pertama itu adalah pengertian target costing. Target costing adalah metode manajemen biaya yang menentukan biaya produksi berdasarkan harga yang berlaku di pasar. Rumus utamanya itu adalah target cost sama dengan harga pasar dikurangi target laba. Jika harga sudah ditentukan, maka laba ditetapkan oleh manajemen. Sisanya adalah batas biaya maksimal yang harus dicapai. Berbeda dengan metode tradisional, target costing dimulai sejak tahap desain dan perencanaan sehingga efisiensi dilakukan sejak awal, bukan setelah produk itu selesai. Yang kedua yaitu prinsip target costing. Target costing berdiri di atas 3 prinsip dasar. Yang pertama ada market driven. Market driven ini adalah harga pasar menjadi acuan. Perusahaan tidak bebas dalam menentukan harga sendiri. Yang kedua itu ada profit oriented. Profit oriented ini laba ditentukan terlebih dahulu sebelum biaya tersebut dihitung. Dan yang terakhir itu ada cross-functional collaboration. Ini sebagai divisi bekerja sama mulai dari desain, teknik, produksi, pemasaran, hingga keuangan. Jadi prinsip ini membuat target
costing bukan sekedar teknik akuntansi, melainkan strategi manajemen biaya. Poin yang ketiga yaitu ada tujuan dan manfaat target costing. Apa sih tujuan utama target costing itu? Oke. Tujuan utama target costing itu ada pengendalian biaya sejak tahap desain. Yang kedua, mengurangi pemborosan. Yang ketiga, menjaga laba tetap sesuai dengan target. Dan yang keempat, meningkatkan efisiensi dan inovasi. Dan yang terakhir, dijamin produk tetap kompetitif di sebuah pasar. Dengan target costing, perusahaan dapat memastikan bahwa produk tetap terjangkau tanpa mengorbankan kualitas dan profitabilitas tersebut. Oke, kita langsung ke slide selanjutnya, yaitu ada tahapan target costing. Proses target costing memiliki beberapa tahapan utama. Yang pertama, ada menentukan harga pasar. Menentukan harga pasar ini dilakukan melalui riset pasar, survei pesaing, dan analisis kebutuhan konsumen. Dan yang kedua itu ada menentukan target laba. Nah, laba di sini itu ditetapkan berdasarkan kebijakan perusahaan tersebut, persentase tertentu dan harga jual. Yang ketiga itu ada menghitung target cost. Nah, menghitung target cost ini menggunakan rumus dasar. Rumusnya yaitu target cost sama dengan harga pasar dikurangin laba. Dan yang keempat itu ada menganalisis cost gap. Cost gap adalah selisih antara estimasi biaya dengan target cost. Jika cost gap positif, berarti biaya masih terlalu tinggi dan harus diturunkan. Dan yang terakhir itu ada value engineering. Di sini itu proses pengurangan biaya tanpa mengurangi kualitas. Contohnya itu seperti mengganti material, menyederhanakan desain, memperbaiki alur produksi, negosiasi dengan pemasok, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada evaluasi berkelanjutan. Evaluasi berkelanjutan ini adalah proses monitoring dilakukan selama produksi agar biaya tetap berada dalam batas target. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu penerapan dalam dunia industri. Target costing banyak diterapkan oleh perusahaan industri otomotif seperti Toyota, Nissan, dan perusahaan manufaktur elektronik, perusahaan konstruksi besar, dan yang terakhir itu industri teknologi dan peralatan rumah tangga. Oke, metode ini membantu perusahaan menghemat biaya dari 5% sampai 10% tanpa menurunkan kualitas tersebut. Oke, di sini ada contoh kasus ya teman-teman. Contoh kasus dalam cost paper ini itu mengambil proyek pembangunan gedung kantor. Nah, di sini tuh harga pasarnya sebesar 5.000 juta ya teman-teman. Dan target labanya 25%, target costnya 3.750.000 dan estimasi awal biayanya itu 4.200.000 dan yang terakhir itu ada cost gapnya 450 juta.
Artinya, biaya harus dikurangi 450 juta. Strategi pengurangan cost gap ini mengubah desain bangunan, menggunakan material alternatif, negosiasi harga bahan, pengaturan ulang terhadap tenaga kerja, menggunakan software pengendalian biaya. Setelah itu, value engineering, biaya bisa turun dari 7% hingga 10%. Oke, di slide ini kita membahas tentang manfaat dan kelemahan target costing. Oke, dikarenakan kita berbicara manfaat, itu apabila ada kelemahan itu pasti ada kekurangannya, teman-teman. Di sini ada manfaatnya itu efisiensi meningkat, laba lebih terjamin, pengurangan pemborosan, produk tetap kompetitif, dan koordinasi di antara divisi menjadi lebih baik. Dan kekurangannya itu atau kelemahannya itu membutuhkan data pasar yang sangat akurat. Koordinasi organisasi harus kuat. Resiko kualitas turun jika efisiensi berlebihan, dan harga bahan baku sering berubah. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Sebelum saya tutup, saya ingin membacakan kesimpulan dari materi yang tadi saya paparkan ya, teman-teman. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa target costing adalah metode modern yang sangat efektif dalam pengendalian biaya dan penetapan harga. Dengan memulai perencanaan biaya sejak tahap awal desain, perusahaan dapat mengurangi pemborosan, meningkatkan efisiensi, dan tetap mencapai target laba yang diinginkan. Target costing bukan hanya formula penghitungan biaya, tetapi merupakan strategi manajemen yang dilibatkan berbagai divisi, berfokus pada nilai bagi konsumen, dan mampu menjaga daya pesaing perusahaan di tengah ketatnya persaingan pasar. Akhir kata, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak atau Ibu dan teman-temanku semuanya. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita mengenai manajemen biaya modern. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.